Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu kami dapat pahami dengan baik, setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 5, ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tema kita, hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 5 memuat silsilah atau keturunan Abraham sampai kepada generasi Nuh. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan silsilah keturunan Adam, maka kita menemukan bahwa mereka rata-rata memiliki umur yang sangat panjang. Adam hidup selama 930 tahun. Set mencapai umur 920 tahun. Maksudnya 912 tahun. Enos hidup selama 905 tahun, dan seterusnya. Bahkan dicatat bahwa Metusalah mencapai umur 969 tahun baru ia mati. Tentu saja bahwa Allah lah yang memberkati dan memberikan keturunan dalam setiap generasi. Allah juga yang memelihara kehidupan mereka masing-masing. Tetapi perhatikan bahwa di dalam Kejadian pasal 5 kita menemukan setidak-tidaknya ada 8 kali frasa yang diulang-ulang. Lalu ia mati, lalu ia mati. Itu diulang-ulang. Artinya bahwa kematian adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan itu akan terjadi, bukan sebuah kecelakaan. Karena dosa berkuasa, kematian juga berkuasa. Itu dalam Roma pasal 5 ayat 14 dan 17. Namun ada hal yang sangat menarik. Di antara semua generasi, ada satu pengecualian, yaitu Henokh. Apa yang berbeda dengan generasi yang lain? Hidupnya tidak selama atau tidak sepanjang generasi lainnya. Dia hanya hidup 365 tahun, sebuah usia yang pendek jika dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Tapi keistimewaan Henokh adalah bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita mau merenungkan, apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah berarti, pertama, dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Ibrani pasal 11, kalau kita lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6, di sana dicatat bahwa Henokh adalah seorang pahlawan iman. Dia hidup karena iman. Dan yang kedua, membangun hubungan atau relasi yang intim dengan Allah. Bergaul dengan Allah, membangun relasi yang intim atau yang akrab dengan Allah. Atau bisa diartikan berjalan bersama dengan Allah, dengan mengikuti kehendak Allah. Dan yang ketiga, bahwa Henokh menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu tidak percaya akan Allah. Henokh tidak kompromi atau tidak terkontaminasi dengan dosa di lingkungan hidupnya. Nah, ini sangat menarik, saudara. Lalu berikutnya, apa akibat hidup bergaul dengan Allah? Jelas sekali dalam bacaan kita disebutkan ayat 24 bahwa memang Henokh itu tidak mengalami kematian, tetapi dia mengalami kehidupan yang kekal. Ia telah diangkat oleh Allah ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi hidup bergaul dengan Allah, dia akan mendapatkan jaminan kehidupan, bukan saja kehidupan masa kini, tapi terlebih
kehidupan yang kekal. Dan jikalau Henokh mendapatkan kasih karunia Allah yang besar, maka saya percaya juga ketika kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang hidup, yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, kita juga akan memperoleh anugerah keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari Kejadian 5? Bahwa hal yang terpenting bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apakah selama kita hidup di dunia ini, kita mengenal Tuhan, kita bergaul dengan Allah, apakah kita mengenal Dia secara pribadi, mengenal dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita mau menjadi gambar Allah yang mencerminkan Allah. Tuhan merindukan supaya kita menghasilkan generasi-generasi ilahi, generasi yang percaya, yang takut akan Tuhan, generasi yang merupakan gambar Allah, bukan gambar manusia, bukan gambar dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah tawar dan gelap ini, maka mari kita senantiasa hidup bergaul dengan Allah, berjalan mengikuti jejak atau langkah Allah, sehingga kita tetap dapat menjadi garam dan terang, membuat perbedaan, memberi dampak atau pengaruh dimanapun kita berada, karena kita hidup bergaul dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman hari ini. Kami berdoa supaya oleh pimpinan Roh Kudus kami dapat memahaminya, tetapi terlebih kami dapat menerapkan. Kami sungguh-sungguh mau bergaul dengan Allah, dan kami melakukan apa yang merupakan kehendak Allah, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.